Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkannya dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami agar kami layak menerima berkat daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan renungan malam dengan tema pembenaran yang diambil dari kitab Terjemahan Baru edisi kedua, Keluaran 23 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Menjauhlah dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jika kita amati dengan serius pasal ini, kita melihat ada dua hubungan. Ayat pertama sampai ke-12, hubungan kita dengan sesama. Dan ayat ke-12 sampai dengan 13, hubungan kita dengan Tuhan. Lebih lanjut pasal ini fokus pada hak yang harus diterima setiap orang. Hak tidak lepas dari namanya kewajiban. Jika kewajiban dikerjakan, maka hak akan terpenuhi. Kewajiban kita memberi yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa hak kita? Hak kita adalah keselamatan oleh iman. Kewajiban bukan menjadi dasar memperoleh anugerah, tetapi respon terhadap anugerah. Dengan merenungkan dan memperlihatkan teks, maka nas inti dari ayat 7 ini berbicara mengenai pembenaran oleh Allah kepada manusia. Bagaimana kita memperoleh pembenaran itu berdasarkan ayat 7 ini? Pembenaran dalam perjanjian lama berfokus pada ketaatan manusia melakukan hukum Taurat. Pembenaran dalam perjanjian baru mengarah pada anugerah Tuhan semata. Namun kedua hal ini tidak bertentangan. Kristus menjadi manusia karena Allah melihat kita adalah manusia yang lemah dan tidak mampu melakukan seluruh hukum Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua syarat pembenaran dalam ayat ini. Yang pertama, menjauhkan diri dari perkara dusta. Menjauhkan diri merupakan perilaku aktif yang harus dilakukan. Menjauhi artinya menolak dan menempatkan diri pada posisi yang tepat. Apa yang harus dijauhi? Yaitu dusta, berita bohong. Zaman sekarang kita harus menjadi saksi kebenaran. Kita hidup di dunia yang dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, penipuan, dan masih banyak lagi. Singkatnya, kita harus mampu mengendalikan lidah. Pengendalian lidah lahir dari penguasaan diri, dan penguasaan diri lahir dari buah roh. Dan buah roh lahir dari iman. Yakobus dalam suratnya menekankan pentingnya mengendalikan lidah.
walaupun tak bertulang, namun sangat berbisa. Dusta sangat dibenci Allah. Dusta seringkali menghasilkan pertengkaran, dan pertengkaran menghasilkan pertumpahan darah. Yang kedua, jangan membunuh siapapun. Larangan ini jelas karena Tuhanlah hakim dan empunya kehidupan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita tidak membunuh secara fisik atau menghilangkan nyawa orang. Jika ingin diperluas, kata membunuh memiliki dua arti. Yang pertama, memusnahkan, dan tangan yang tidak terkendali. Kita bisa saja memusnahkan karir, pekerjaan orang lain yang ingin digapai oleh anak maupun sanak saudara kita. Bisa saja didorong oleh kebencian, kepentingan, bahkan kekuasaan. Di lingkungan keluarga pun hal ini harus kita perhatikan. Seringkali kita sebagai orang tua memusnahkan cita-cita saudara kita. Dengan apa? Dengan tidak memberi dukungan. Bisa juga dengan paksaan agar mereka mengikuti kemauan kita. Bahkan yang paling dekat dengan kehidupan kita hari lepas hari adalah menonjok dan perilaku anarkis lainnya. Mari kita berefleksi. Apakah kita sering melakukan hal ini? Tuhan tidak berkenan akan hal tersebut. Dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19, dusta dan pembunuhan adalah kekejian masuk dalam dosa spektakuler. Kekejian juga diterjemahkan kejijikan, bahkan arti terdalam adalah haram. Siapa yang berdusta dan melakukan pembunuhan, sesungguhnya dia adalah kejijikan bagi Tuhan, dan dia menjadi barang haram di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kehidupan ini. Pembenaran yang kita miliki di dalam Kristus adalah anugerah, dan kita dibenarkan di dalam iman. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Pembenaran dalam arti sederhana adalah dianggap benar jika diukur dari perbuatan dan tingkah laku. Tidak ada satupun di antara kita yang masuk dalam kategori Tuhan. Dusta dan pembunuhan tidak lagi kita lakukan karena kita hidup di dalam Kristus. Barang siapa mengaku orang percaya, maka dengan sekuat tenaga dia harus berjuang melakukan kesukaan Tuhannya. Demikianlah renungan malam pada hari ini, kiranya boleh menjadikan kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan iman yang kita miliki. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan pembenaran di dalam iman percaya kami Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi sebagai kebenaran dalam situasi apapun dan kondisi apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Bapa, sebentar kami akan istirahat untuk malam hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik dan esok pagi mendapatkan kesempatan lagi Tuhan untuk kami boleh menikmati kehidupan ini yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan bagi kami di dalam kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin.